ini ada berita yang menggembirakan ya, yaitu Habib Rizik Syihab, sebenarnya tulisannya SY dia bikin ya, Syihab itu akan bebas murni tanggal 10 Juni ya. Akan bebas murni tanggal 10 Juni ya, kepada seorang yang pemberani yang selalu berada di sini di Republik yang dilanda oleh bencana bumi ya. Jadi saudara sekalian, berita gembira ya, tapi sebenarnya juga berita kesedihan juga bagi saya, karena tanggal 10 Juni itu adalah hari kematian Ayahanda Refli Harun ya, yaitu Ayahanda Harun ya. Tanggal 10 Juni juga meninggalnya. Itu tahun 96 ya, 96 berarti 26 tahun yang lalu, 28 tahun yang lalu ya, itu was a long time ago. Jadi sahabat sekalian, Habib Rizik ini sekarang bebas murni ya, setelah setahun sebelumnya bebas bersyarat atas kesalahan yang kagak jelas. Dari awal saya mengatakan apa yang dikenakan kepada Habib Rizik murni kriminalisasi. Dan kebetulan saya menjadi ahli ya dari 2 perkara Habib Rizik yang didakwakan kepadanya. Sebenarnya 2 ya. Jadi dia didakwa karena melakukan Maulid Nabi ketika dia baru pulang. Dia didakwa ketika ada acara ke Megamendung ya, kerumunan di Megamendung. Dia didakwa karena dianggap menyebarkan berita bohong tentang kesehatan dirinya. Allahu Akbar. Apa untungnya? Coba bayangkan ya. Kalau saya ditanya, Pak Refli bagaimana kesehatanmu? Saya bilang sehat. Sakit itu kan itu terserah saya. Kan tidak akan merugikan orang juga sakit dan tidaknya. Walaupun pada waktu itu dalam konteks COVID dan lain sebagainya. Tetapi jangan lupa COVID itu kan semacam pelanggaran, bukan kejahatan. Sementara dia dihukum dengan sebuah pasal-pasal kejahatan. Jadi pertama kita mengucapkan selamat dulu ya. Selamat kepada Habib Rizik Syihab ya. Mudah-mudahan kembali memperjuangkan kebenaran dan keadilan di negeri yang makin parah ini ya. Dan penguasa berhasil paling tidak membendung Habib Rizik untuk tidak terjun langsung dalam medan pemilu ya, melalui satu pemilu 2024 di mana dia terkerangkeng ya, tidak bisa juga dia memimpin langsung ya, dan itu berhasil. Tetapi sekadar flashback sahabat era sekalian ya, selain kita mengucapkan selamat, kita juga akan mengingatkan kasus Habib Rizik ini apa ya, mungkin sudah lupa ya. Jadi kasus Habib Rizik itu sebelum kematian para pengawalnya KM50. Ya. Jadi dia pulang dari Arab Saudi, itu saya ingat tuh pulangnya tanggal 10 November ya, Hari Pahlawan. Setelah pulang dia kemudian mengadakan acara maulid dan pernikahan putrinya. Ya, di Petamburan. Dengan protokol kesehatan tentunya. Lalu dia juga mengadakan acara maulid atau apalah di Megamendung, di mana dia juga disambut oleh masyarakat sekitar dan keluar di mobil. Dia juga kemudian memeriksa kesehatannya di rumah sakit di Bogor, di mana dia diduga dituding COVID. Lalu dia mengatakan kalau mengucapkan terima kasih, kondisi dia baik-baik saja dan lain sebagainya. Nah, itulah 3 kejadian yang membuat dia didakwa dengan 2 dakwaan. 1 dakwaan soal pelanggaran COVID ya, mengadakan kerumunan, kegiatan Maulid dan kemudian kegiatan Isra Mi'raj
atau kegiatan kerumunan di Megamendung, dan menjelang Megamendungnya kerumunan terjadi. Kemudian di rumah sakit yang walaupun tidak ada kerumunan tetapi dianggap menyebarkan berita bohong atau berita hoax. Ngeri sedap ya pasal yang dikenakan ke Habib Rizik, karena dia dikenakan pidana dengan tuntutan dengan dengan ancaman hukuman 6 tahun dan 10 tahun. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi sebelumnya, sobat semuanya, sobat era sekalian ya, coba kita sedikit bacakan berita ya soal kebebasannya tanggal 10 Juni ini. Nanti saya jelaskan lebih lanjut kasus atau duduk perkara kasusnya. Ditjen Pas pastikan Habib Rizik bebas murni besok maksudnya 10 Juni ya, beberapa saat lagi. Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham memastikan bahwa masa bebas bersyarat Habib Rizik Syihab akan berakhir besok. Habib Rizik akan menyandang status bebas murni. Masa bimbingan pembebasan bersyarat PB beliau akan berakhir di tanggal 10 Juni 2024. Apa yang perlu dibimbing orang dikriminalisasi ya. Kata Koordinator Hukum dan Protokol Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Dede Edward Eka Saputra hari ini ya. Adapun Habib Rizik Syihab sebelumnya dinyatakan bebas bersyarat. Kementerian Hukum dan HAM menyatakan masa percobaan bebas bersyarat Habib Rizik sampai 10 Juni 2024. Habis masa percobaan ya 10 Juni 2024 kata kepala. Jadi beberapa saat lagi ya, tidak nggak sampai 1 jam lagi sudah bebas murni. Kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Rika Aprianti dalam keterangan tertulis Rabu. Habib Rizik mendapat pembebasan bersyarat pada 20 Juli 2022 ya. Bayangkan, pembebasan bersyaratnya 20 Juli 2022. Habib Rizik ditahan sejak 12 Desember 2020. Sedangkan ekspirasi akhir 10 Juni 2023 ya. Kalau seandainya dia tidak dapat pembebasan bersyarat. Sebelumnya menantu Habib Rizik Syihab, Habib Muhammad bin Hussein Alatas, hadir dalam aksi bela Palestina di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dalam orasinya dia mengatakan Habib Rizik Syihab akan bebas murni dari masa tahanan besok. Terakhir sebagai informasi, insya Allah besok hari Senin, Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab sudah bebas dari masa tahanan, kata Habib Muhammad dalam orasinya. Dia mengatakan setelah bebas murni, Habib Rizik akan melakukan aksi bela Palestina bersama. Dia juga berharap masa yang hadir hari ini untuk ikut kembali pada aksi bela Palestina selanjutnya. Jadi kalau aksi bela Palestina, Indonesia nggak masalah. Karena Indonesia pro pembebasan Palestina ya. Kecuali buzzer-buzzernya Jokowi dan buzzernya Prabowo, saya tidak tahu ya pro Palestina atau enggak. Insya Allah aksi pertama yang akan kita adakan bersama Imam Besar adalah aksi bela Palestina, kata dia. Siap hadir, siap putihkan Jakarta, siap turun bersama Imam Besar, tambahnya. Ini yang sebenarnya tidak disukai oleh penguasa hari ini. Tapi karena sudah menang barangkali nggak ada masalah. Jangan lupa Habib Rizik yang mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019 ya. Tetapi sekarang sudah berada pada kaki yang berbeda. Kenapa? Karena satu, soal amar ma'ruf nahi mungkar saja. Jadi ketika kita ingin membela kebenaran, maka kita bisa berbeda jalan dengan orang-orang yang tidak lagi stay pada pembelaan kebenaran ya. Oke, sobat era sekalian, itu berita gembiranya dan barangkali mudah-mudahan kebebasan murni Habib Rizik Syihab ya, dia bisa hadir sebagai warga negara yang sudah punya kebebasan. Bayangkan 4 tahun dia dalam kerangkeng, baik dalam kerangkeng yang sesungguhnya maupun dalam kerangkeng istilahnya bahwa kebebasannya dicerabut, dia tidak bisa kemana-mana. Tahanan kota juga walaupun tidak bisa dikatakan tahanan kota ya. Jadi sobat era sekalian, kalau kita hitung ya lumayan juga Habib Rizik ya. Jadi dari Desember 2020 sampai kemudian
Juni 2024. Jadi hampir 4 tahun dia mengalami 2021, 22, 23, 24 ya. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke. Jadi dia 3,5 tahun dia mengalami masa ketidakbebasan. Memang karena dia memilih untuk bebas bersyarat pada tanggal 22 Juli 2022. Karena kalau dia tidak memilih bebas bersyarat, ekspirasinya atau habisnya masa hukuman itu baru 10 Juni 2023. Karena dia memilih bebas bersyarat, maka ya within 10 Juni 2023 sampai jadi 10 Juni 2024 itu sebagai masa persyaratannya. Jadi selama masa itu dia katakanlah melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya maka langsung dia dicokok untuk masuk lagi. Makanya kemudian dia sangat berhati-hati. Tidak 10 Juni 2023, tapi mulai dari ketika dia bebas bersyarat Juli 2022 tersebut. Jadi 2 tahun dia di kerangkeng di alam bebas, dan kira-kira ya 1,5 tahun dia di kerangkeng di alam yang tidak bebas ya. Oke, apa kesalahan Habib Rizik? Saya mengatakan ini adalah murni sebuah kriminalisasi ya.